Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauria Anggraini, mahasiswa dari Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan, tingkat 1 semester 2. Jadi di sini saya akan melakukan praktik penyuntikan intramuskular, intravena, intrakutan, dan subkutan. Sebelum melakukan tindakan, kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Perkenalkan adik, nama saya Mauria Anggraini, bidan klinik Borneo Medistra Balikpapan. Apakah benar ini dengan adik Nada? Ya, Usianya 8 tahun. betul. Ya, jadi begini adik, di sini saya akan melakukan penyuntikan intravena, penyuntikan intramuskular, penyuntikan intrakutan, dan penyuntikan subkutan. Jadi di mana penyuntikan ini bertujuan untuk memudahkan proses penyerapan obat di dalam tubuh agar lebih cepat. Apakah adik menyetujuinya? Setuju. Baik, apabila adik menyetujuinya, adik bisa melakukan tanda tangan di kertas ini. Baik, terima kasih adik. Jadi sebelum melakukan tindakan, kita akan melakukan persiapan alat dan juga bahan. Jadi di sini ada Nirbecken. Nirbecken berfungsi sebagai tempat untuk alat-alat yang sudah digunakan atau alat-alat yang sudah terkontaminasi dengan pasien. Lalu kemudian di sini ada bak instrumen beserta tutupnya. Bak instrumen ini berisikan dengan handscoon bersih, kapas kering, ada juga plester, kemudian squid 1 cc dan juga squid 3 cc. Kemudian ada tourniquet. Karena tidak ada tourniquet, jadi saya menggantinya dengan ikat pinggang. Ini berfungsi untuk digunakan pada saat penyuntikan intravena. Kemudian ada kom yang berisikan kapas alkohol, dan juga ada kom yang berisikan dengan obat-obatan yang dalam bentuk ampul. Kemudian ada buku pencatatan obat untuk melakukan pemberian obat. Kemudian ada pulpen. Sebelum melakukan tindakan penyuntikan, kita akan membuka squid. Ini adalah squid 1 cc. Pastikan di bagian aboket sudah terkunci. Kita buka dari bagian atas. Masukkan squid ke dalam bak instrumen. Lalu sampahnya kita masukkan ke dalam bengkok. Setelah alat dan bahan siap, kita akan menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Setelah menutup sampiran, kita akan mendekatkan alat ke pasien. Pertama yang akan kita lakukan adalah penyuntikan intrakutan. Nah, penyuntikan intrakutan ini dilakukan di bagian lengan bagian atas. Penyuntikan intrakutan ini bertujuan untuk mengetahui apakah obat yang dimasukkan di dalam tubuh pasien akan menimbulkan alergi atau tidak. Jadi, sebelum melakukan tindakan, kita letakkan perlak di bawah tangan pasien. Setelah itu, posisinya sudah nyaman. Ya, Setelah itu, kita akan mencuci tangan 6 langkah. Setelah mencuci tangan 6 langkah dan setelah dikeringkan, kita menggunakan handscoon.
pastikan speednya sudah kencang. Kita akan buka ampulnya. Kita masukkan ke Nierbecken. Lalu kita akan masukkan cairan ke dalam spuit. Kita masukkan 1,5. Kita buka satu tangan dan masukkan tutupnya ke dalam bak instrumen. Lalu kita ambil. Oke, kita taruh di dalam kom. Kemudian kita tutup. Pastikan tidak ada udara di dalamnya. Oke. Lalu kita lakukan disinfektan di bagian tangan, lengan bagian atas menggunakan kapas alkohol. Kita bersihkan membentuk sirkular atau lingkaran satu kali saja ya. Kemudian kita taruh di Nierbecken atau bengkok. Nah, sebelum melakukan tindakan penyuntikan, kita akan melakukan peregangan pada tangan pasien. Setelah itu, kita akan mengambil spuit. Kemudian kita akan buka tutup spuit dengan satu tangan. Oke. Kemudian kita letakkan, kita atur tingginya dengan 10-15 derajat. Kemudian setelah itu kita suntikan hingga adanya gelembung. Setelah adanya gelembung, cairannya sudah habis. Lalu kita masukkan spuit ini ke dalam bengkok. Setelah itu kita beri tanda. Seperti ini. Lalu kita beri waktu kapan penyuntikan tadi dilakukan, yaitu 12.40. Jadi, setelah kita melakukan penulisan waktu di tangan pasien, kita akan menunggu 10-15 menit apakah di bagian yang telah disuntik tadi ada kemerahan, gatal, atau pembengkakan. Jika terdapat gejala tersebut, maka dipastikan obat tersebut tidak cocok digunakan pada pasien. Setelah melakukan kegiatan tersebut, jangan lupa cuci tangan. Setelah kita merapikan pasien dan juga membersihkan alat, kemudian kita akan melakukan pendokumentasian. Yang pertama, kita catat pada hari Rabu tindakan yang telah kita lakukan, yaitu penyuntikan intrakutan pada adik yang bernama Nada yang berusia 8 tahun. Kemudian dari hasil tindakan tersebut tidak ada terjadi alergi, baik merah-merah, gatal-gatal, ataupun pembengkakan. Tindakan penyuntikan yang kedua yang akan kita lakukan adalah penyuntikan intramuskular. Jadi, tindakan penyuntikan intramuskular ini dapat dilakukan di bagian tubuh yang memiliki banyak otot atau lemak, seperti di bagian lengan bagian atas, bokong, dan juga di paha.
Jadi sebelum melakukan tindakan kita akan mempersiapkan alat. Yang pertama ada Nirbekan atau bengkok. Ini berfungsi sebagai tempat alat-alat yang sudah digunakan atau alat-alat yang sudah terkontaminasi dengan pasien. Kemudian ada bak instrumen dan tutupnya. Di dalam bak instrumen ada spuit 3 cc, kemudian ada juga spuit 1 cc, kemudian ada handscoon bersih, kapas kering, plester, kemudian ada kom yang berisikan kapas alkohol, kemudian ada kom yang berisikan dengan obat-obatan dalam bentuk ampul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Mauri Anggreni. Jadi di sini saya selaku bidan dari Rumah Sakit Borneo Medistra Balikpapan. Ibu dengan Ibu Yuli. Iya. Usia 20 tahun. Iya. Nah, jadi di sini saya akan melakukan tindakan penyuntikan intramuskular. Jadi tindakan ini dilakukan dengan tujuan agar obat yang masuk ke dalam tubuh Ibu dapat lebih mudah diserap. Apakah Ibu menyetujuinya? Ya, saya setuju. Jadi setelah kita mendapatkan persetujuan dari pasien, kita akan menutup sampiran. Guna menutup sampiran ini adalah untuk menjaga privasi klien. Setelah kita menutup sampiran, kita akan mendekatkan alat ke pasien. Kemudian setelah mendekatkan alat, kita akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah kita mencuci tangan 6 langkah, lalu dikeringkan, kita akan menggunakan handscoon bersih. Setelah itu kita akan menggulung tangan pasien. Lalu kemudian kita akan mengambil spuit. Pastikan tidak ada udara yang masuk. Kemudian buka spuit dengan satu tangan. Masukkan tutupnya ke dalam bak instrumen. Kemudian kita ambil cairan 1,5. Kemudian kita letakkan ke kom. Kita tutup dan pastikan tidak ada udara di dalamnya. Sebelum melakukan tindakan penyuntikan, kita akan melihat apakah di sini terdapat otot atau tidak. Jika tidak ada terdapat otot, maka kita lakukan pencubitan untuk mengumpulkan lemak di bagian yang akan disuntik. Kemudian kita disinfektan dengan menggunakan kapas alkohol di bagian yang akan disuntik dengan membentuk sirkular selama 1 kali. Kemudian kita taruh kapas alkohol yang telah digunakan di Nirbekan atau bengkok. Dan kita lakukan penyuntikan, terutama kita buka dengan menggunakan satu tangan. Kita taruh di rak instrumen. Kemudian kita lakukan penyuntikan, kita cubit untuk mengumpulkan lemak. Kita pegang spuit lurus seperti ini. Kemudian setelah itu kita beri kapas. Setelah selesai, kita akan melakukan merapikan pasien dan juga membersihkan alat. Kita buang alat-alat yang telah digunakan dan telah terkontaminasi dengan pasien.
Setelah itu kita akan mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, merapikan dan membersihkan pasien serta alat-alat, kita akan melakukan dokumentasi. Waktu tindakan dilakukan, hari, nama, usia, dan diagnosa pasien, serta obat yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien.